Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mario Bernardino dengan NPM 10060111993. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa saya dengan judul Pemanfaatan kertas bekas di lingkungan Universitas Islam Bandung menjadi kertas daur ulang atau saya sebut Tree Notebook. Pendahuluan, latar belakang. Kertas adalah salah satu limbah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia, baik yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun sekolah dan perkantoran. Limbah kertas menjadi salah satu masalah yang serius bagi bumi ini. Pada umumnya, kertas berbahan dasar dari alam dan biasanya dari pepohonan. Banyaknya konsumsi kertas tentu juga akan mempengaruhi tingkat penebangan pohon. Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, penulis mengajukan program daur ulang dengan memanfaatkan kertas tidak terpakai di lingkungan mahasiswa Universitas Islam Bandung, sehingga kertas daur ulang bisa digunakan kembali atau bisa didistribusikan dengan sistem konsinyasi ke toko fotokopi di daerah kampus Taman Sari, yang nantinya uang tersebut bisa dijadikan sebagai dana talang bagi mahasiswa yang sedang kesulitan membayar biaya perkuliahan. Rumusan masalahnya, bagaimana pengolahan kertas bekas menjadi kertas daur ulang? Tujuannya mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang yang mempunyai nilai jual. Luaran yang diharapkan terciptanya produk ini sebagai solusi mengurangi pencemaran lingkungan. Terciptanya produk ini sebagai solusi mahasiswa yang terhambat pembayaran biaya kuliah. Dan yang ketiga, meningkatkan daya kreativitas mahasiswa dan inovasi mahasiswa di bidang kewirausahaan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Manfaat kegiatan kewirausahaan menjadi wadah bagi manusia untuk mengembangkan kreativitas di bidang kewirausahaan dan memberdayakan produk kertas daur ulang sebagai salah satu program dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Gambaran umum rencana usaha. Kondisi umum lingkungan. Perguruan tinggi merupakan pengguna kertas yang fantastis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa yang dipadatkan dengan tugas layaknya penulisan laporan, tugas akhir, karya ilmiah, dan lain-lainnya. Tugas dan laporan ini menjadi kewajiban yang mau tak mau hasilnya harus diberikan dalam bentuk hard copy atau print out. Melihat fenomena mahasiswa tingkat akhir yang melakukan bimbingan skripsi dengan masih menggunakan kertas, setelah mahasiswa mendapatkan revisian dari dosen pembimbing, biasanya mahasiswa mengerjakan kembali lalu print ulang hasil dari laporannya dan kertas hasil revisian tersebut tidak digunakan lagi. Hal ini membuat banyaknya kertas bekas revisian yang tidak terpakai dan menjadi sampah begitu saja. Produk yang akan dibuat yaitu kertas daur ulang yang nantinya akan dibuat dengan konsep notebook. Produk ini akan dinamakan Renotebook. Peluang pasarnya. Kekuatannya, Renotebook dijual dengan harga yang lebih murah dari notebook biasanya. Renotebook lebih ramah lingkungan, dan dengan membeli Renotebook mahasiswa tersebut, secara tidak langsung membantu mahasiswa lainnya yang kesulitan membayar biaya perkuliahan. Kelemahannya, belum banyaknya mahasiswa yang tahu bahwasannya kertas daur ulang itu bisa digunakan kembali untuk menulis. Yang kedua, belum banyaknya mahasiswa yang aware terhadap kerusakan lingkungan. Peluangnya, melihat kebiasaan mahasiswa yang ingin serba murah, menjadikan Renotebook sebagai pilihan terbaik mahasiswa untuk membeli notebook. Analisis biaya dan pendapatan usaha bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu biaya produksinya, total biaya produksi dari keseluruhannya yaitu 229.100. Harga penjualannya 35.000. Dalam satu kali produksi menghasilkan 100 HPP sebesar Rp1.495,5. Dalam satu buah Renotebook terdapat 20 lembar kertas, maka dalam satu buah Renotebook HPP-nya adalah Rp29.910 dengan harga penjualan Rp35.000. Keuntungan dalam satu Renotebook itu sebesar Rp5.090. Metode pelaksanaan. Tahap metode pembuatannya. Tahap pertama, membuat solusi pulp kertas. Setelah semua alat dan bahan terkumpul, Anda harus membuat bubur kertas terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah membuatnya. Potong kertas menjadi potong-potongan kecil dan rendam dalam baskom selama sekitar 24 jam. Keluarkan kertas yang sudah direndam, lalu masukkan ke dalam blender bersama air dengan perbandingan 1:3. Blender campuran tersebut sampai menjadi bubur atau pulp. Isi baskom dengan air hingga 1/4 penuh dan campurkan ampas ke dalamnya. Teteskan pewarna secukupnya, Anda bebas memilih warna apapun yang Anda inginkan.
Dalam mangkuk kecil, larutkan 1-2 sendok makan lem kayu dalam air secukupnya. Setelah lem benar-benar larut, tuangkan larutan ke dalam wadah dengan ampas dan aduk. Tahap kedua, mencetak pulp ke kertas daur ulang. Setelah ampas dan lem tercampur sempurna, saatnya untuk mencetak larutan tersebut ke dalam kertas daur ulang. Langkahnya adalah basahi permukaan papan dan letakkan kain di atasnya. Masukkan ampas ke dalam sablon, saring hingga airnya sedikit hilang lalu ratakan. Tempatkan sablon terbalik di papan dan gosok layar dengan lembut. Bubur akan lepas dan jatuh ke papan. Pastikan tidak retak. Setelah pulp rata di papan, tutup dengan kain. Jika Anda ingin membuat beberapa lapisan sekaligus, ulangi langkah di atas sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Tutup dengan papan kayu lapis kedua dan tekan bagian atas dengan beban, misalnya batu. Biarkan selama sekitar 1 jam, lalu lepaskan penutup papan dan keringkan papan yang diisi dengan ampas. Jangan membuka kain sebelum Anda mengeringkannya. Setelah Anda yakin kain dan ampas sudah kering, buka dengan hati-hati. Anda bisa menyetrika terlebih dahulu agar kertas lebih rapi. Pengemasannya. Pada proses pengemasan kertas daur ulang yang menjadi sebuah notebook, yaitu dengan melubangi 20 kertas daur ulang menggunakan pembolong kertas, lalu satukan dengan ring buka tutup binder. Visualisasi ada pada lampiran 3. Pemasaran. Kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan Notebook yaitu dengan promosi di media sosial baik di universitas ataupun pada himpunan tiap prodi. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya pada proposal kegiatan kreativitas mahasiswa ini sebesar Rp299.100 yang terdiri dari perlengkapan bahan-bahan membuat kertas daur ulang atau read notebook itu sebesar Rp229.100 dan lain-lainnya yaitu Rp70.000. Jadi total Rp299.100. Jadwal kegiatannya itu sebulan penuh. Pada minggu pertama yaitu persiapan alat dan bahan, minggu kedua produksi, dan minggu ketiga sampai minggu keempat promosi, promosi dan pemasaran, minggu keempat pada hari Jumat itu evaluasi, dan minggu keempat pada hari Sabtu dan Minggu itu laporan pertanggungjawaban. Sekian proposal kreativitas mahasiswa dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.